Kita menuju Jawa Barat, pemirsa. Unjuk rasa nelayan di Kabupaten Pangandaran berujung ricuh. Massa membakar perahu hingga merusak mobil pemadam kebakaran. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran, sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal benih lobster. Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB. Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa, sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiacah, iNews melaporkan. Pemirsa, pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berujung ricuh. 10 orang terluka termasuk seorang polisi yang kritis dan dirawat intensif di rumah sakit. Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Ya, ada 9 pasien, 8 rawat jalan, satunya rawat inap. Kondisi yang 9-nya gimana kondisinya? Yang rata-rata? Yang 8 luka-luka ringan, kalau yang satu ini cedera kepala berat, lebih banyak luka mungkin karena benda tumpul di kepalanya. Yang satu ini kondisi kesadaran gimana, Dok? Iya, sekarang kondisi menurun. Iya. Saya mau tanya, lihat di sini Kiai, Habib, Kapolres, Dandim, Pak Bupati bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Siap untuk menjaga ketenangan? Siap menjaga kedamaian? Siap untuk tetap ngaji? Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang atau mau ngaji? Kuasa hukum Rizik Syihab, Ajis Yanuar, mengonfirmasi bentrok yang terjadi saat ceramah di Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat rombongan Rizik memasuki lokasi tablik akbar Rabu malam. Sementara Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan kasus ini masih didalami, sehingga penyebab awal terjadinya bentrok belum bisa disimpulkan. Betul, takbir. Yang depan duduk, yang depan duduk. Hingga Kamis pagi, aparat keamanan masih melakukan penjagaan ketat di sejumlah titik di Desa Pegundan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi bentrok susulan. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Diduga sering terlibat pemalakan pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, belasan pengemis dan pengamen jalanan di Sidoarjo, Jawa Timur terjaring razia petugas gabungan. Mereka yang terjaring razia langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberi pembinaan. Petugas gabungan melakukan razia pengemis dan pengamen jalanan di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan yang tengah asyik mengamen dan mengemis tidak berkutik saat didatangi petugas, baik yang berbaju dinas maupun preman. Pengemis dan pengamen jalanan yang tidak sempat melarikan diri tidak bisa berkutik saat masuk ke truk untuk dibawa ke kantor Satpol PP. Sejumlah pengemis dan pengamen jalanan diduga sering melakukan pemalakan memalak terhadap sejumlah pengendara kendaraan bermotor. Tidak hanya dari kalangan remaja, sejumlah wanita lansia dan anak-anak yang ikut mengemis tidak luput dari razia petugas. Pengamen jalanan Anja yang melakukan kegiatannya ini meminta-minta secara paksa. Bahkan kemarin yang kita lakukan patroli di daerah Porong
indikasinya menggunakan senjata tajam. Setelah didata di kantor Satpol PP Sidoarjo, belasan pengemis dan pengamen jalanan ini dikirim ke Liponsos Sidoarjo untuk dilakukan pembinaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens menangkap 2 orang terduga kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Kedua pelaku diamankan di Polres Jayawijaya untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Oke, angkat dia. Angkat dia. Robert diketahui terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, yakni Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur berdasarkan hasil pemantauan yang matang serta koordinasi lintas satuan. Penangkapan terhadap Robert Wenda dan 1 rekannya adalah hasil dari kerja keras dan sinergi antar unsur Satgas. Kedua pelaku kini diamankan di Polres Jayawijaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan 2 target terduga pelaku kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu diantaranya adalah Robert Wenda alias kriminal Hasegem, DPO yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Jayapura dan salah satu anggota aksi penembakan terhadap personil Polres Jayawijaya atas nama Bribka Marsidon de Bataraja. Penangkapan dilakukan secara terukur oleh personil Satgas Operasi Damai Kartens dan didukung bukti serta data intelijen yang kuat. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, turut mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terus mendukung upaya penegakan hukum. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan. Seorang siswi baru di salah satu SMA di Kota Padang menjadi korban kekerasan fisik saat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Akibatnya, 6 siswa diduga pelaku perundungan dikeluarkan dari sekolah. Inilah detik-detik aksi perundungan yang direkam seorang pelajar SMA di Kota Padang. Dalam video yang viral tersebut, tampak seorang siswi baru dipukuli oleh teman sebayanya. Ironisnya, aksi tersebut yang disaksikan oleh sejumlah siswa lain, namun tidak mencegahnya. Peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolah saat pelaksanaan MPLS. Akibatnya, korban mengalami trauma hingga tidak berani datang lagi ke sekolah. Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban langsung mendatangi pihak sekolah dan menuntut perlindungan serta pertanggungjawaban. Menyikapi peristiwa ini, pihak sekolah menggelar mediasi bersama kepolisian dan keluarga korban. Petugas PPA Polres Padang langsung melakukan pendataan serta pembinaan terhadap 6 siswi yang diduga sebagai pelaku perundungan. Kita panggil semua yang terlibat, termasuk pelakunya yang ada kaitannya dengan kasus ini, dan ditelusuri dan memang sudah diakui oleh pelaku. Memang berawal dari kalimat-kalimat yang tidak bagus ya, yang awalnya dianggap biasa-biasa saja, hal yang biasa tapi itu tidak biasa dalam lingkungan pendidikan. Pihak sekolah mengambil tindakan tegas dengan melakukan drop out kepada ke-6 yang diduga pelaku perundungan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran KM Barcelona 5 di Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Hingga kini, KNKT masih mengumpulkan bukti dan keterangan para saksi termasuk dugaan perbedaan manifest penumpang dan alat keselamatan di dalam kapal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran KM Barcelona 5 di Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Investigasi masih dilakukan dengan hati-hati karena masih ada sejumlah kendala. Kendala itu diantaranya kapal yang masih belum padam hingga kendala bahasa. Hingga kini KNKT masih mengumpulkan bukti dan keterangan para saksi termasuk dugaan perbedaan manifest penumpang dan alat keselamatan di dalam kapal. Ada beberapa keterangan yang, nah ini kendala kita orang di Jawa ketemu orang di Sulawesi Utara kan logatnya agak-agak berbeda aja. Jadi kita juga apalagi dengan pelan-pelan untuk memahami apa yang terjadi di kapal itu. Dokumen lagi kita kumpulkan, Pak. Jadi termasuk terkait perbedaan manifest. Apa? Termasuk terkait perbedaan manifest. Iya, termasuk perbedaan manifest. Nah, kita manifest itu penting untuk jumlahnya itu berapa? Apakah melebihi kapasitasnya? Yang penting di sini kalau jumlahnya dan tidak melebihi kapasitas, terutama untuk alat keselamatannya. Kita orang ada di kenapa sana kapal terbakar, dan puji Tuhan, Ner, Tante, Abi. Sebelumnya pada 20 Juli 2025 kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. 5 orang tewas akibat kejadian ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap fakta-fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kemenlu. Apa saja temuan baru tersebut? Saksikan iNews Malam selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, konflik antara militer Thailand dan militer Kamboja memanas. Sedikitnya 12 orang tewas akibat pertempuran ini. Rekaman menunjukkan militer Kamboja menembakkan roket ke perbatasan Thailand pada Kamis pagi. Hingga kini, konflik antara Thailand dan Kamboja di sedikitnya 6 lokasi di sepanjang perbatasan yang disengketakan masih berlangsung. Militer Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Mereka mendengar suara pesawat tanpa awak Kamboja, meski pesawat tersebut tak terdeteksi secara visual. Selain itu, 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap mendekati pangkalan operasi Thailand. Karena itu, Thailand membalas dengan mengerahkan 6 pesawat tempur F-16. Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara untuk menduduki wilayah Kamboja. Kementerian Pertahanan Kamboja juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan 2 bom di wilayah Kamboja. Oleh karena itu, Kamboja menyerang Thailand. Sedikitnya 12 orang tewas, sementara puluhan lainnya terluka akibat pertempuran ini. Sementara itu, menurut otorita Thailand, pihaknya telah mengevakuasi puluhan ribu warga yang tinggal di sekitar perbatasan ke tempat yang lebih aman untuk menghindari bertambahnya korban jiwa di pihak sipil. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Indonesia akan menghadapi Thailand pada semifinal ASEAN U23 Championship 2025. Skuad Garuda Muda mengakui bahwa Thailand lawan yang tangguh meski tim Gajah Muda datang ke semifinal dengan performa yang kurang meyakinkan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan terus informasi-informasi terbaru kami di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Indonesia akan menghadapi Thailand pada semifinal ASEAN U23 Championship 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga perebutan tiket final ini, pelatih tim U23 Indonesia Gerald Vandenberg mengakui bahwa Thailand lawan yang tangguh. Tapi ia menegaskan timnya tidak gentar. I think it's always difficult, how to play against them. We have to prepare ourselves and we know that they have a strong midfield, strong attack. And the defensive is good, so we have to prepare ourselves and try to find possibilities. Sementara itu, Thailand datang dengan hasil yang kurang memuaskan, yaitu sekali menang di fase grup. Mereka pun bertekad untuk memperbaikinya sebelum melawan Indonesia.
แชมป์อยู่ก็ด้วยมองการเล่นอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับ Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu ingin menunjukkan dominasinya dan mendekatkan diri dengan gelar juara. Tapi Thailand bisa saja menjegal langkah Jens Raven dan kawan-kawan.